warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menghormati Al-Fatihah, mari kita simak rangkaian modul studi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Siti Sari. Waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, tak pula kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan 10 judul materi matkul studi Al-Quran. Yang pertama ada pengantar studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu mengenai Al-Quran, baik dari segi bahasa, artinya maupun yang lainnya. Ada beberapa nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Kitab yang berarti kitab yang tertulis, yang kedua ada Al-Furqan yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya ada Tanzil yang diturunkan, dan Ar-Ruh, jiwa yang ditenangkan. Al-Quran sendiri itu mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan etika. Materi yang selanjutnya ada sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun 13 bulan di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran diturunkan melalui dua proses. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus, dan kemudian dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur. Yang selanjutnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab akibat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ialah sebab akibat turunnya Al-Quran. Sebab akibat turunnya Al-Quran itu pada masa zaman Rasul itu disebabkan oleh banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Nabi serta peristiwa yang terjadi pada masa itu. Yang selanjutnya sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi itu artinya bagaimana pengumpulan Al-Quran itu. Pada masa Rasulullah, Al-Quran itu masih banyak dihafal dan ditulis di tulang, kulit, dan pelepah-pelepah pohon pada masa zaman itu. Dan di masa Abu Bakar ada terjadi perang yang menyebabkan para penghafal Al-Quran ini wafat, sehingga Zaid bin Sabit membuat mushaf Al-Quran. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan dibuatlah standar dari mushaf Al-Quran ini supaya tidak adanya perbedaan antara seluruh mushaf untuk seluruh umat muslim. Yang selanjutnya Al-Quran dalam petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran membahas akidah, tentang ibadah, juga akhlak. Semua ada di Al-Quran, baik itu dari ekonomi maupun yang lainnya. Selanjutnya pengertian tafsir dan takwil. Tafsir merupakan penjelasan makna ayat Al-Quran yang berdasarkan secara langsung atau dari segi bahasanya saja. Sedangkan takwil ialah penjelasan tentang makna Al-Quran secara lebih mendalam. Keduanya itu digunakan oleh para ulama dengan standar yang telah ditentukan supaya tidak melenceng dari akidah.
Yang selanjutnya adalah keutamaan Al-Quran dalam menenangkan hati dan jiwa. Al-Quran menjadi obat bagi seluruh umat manusia bagi hatinya yang tidak tenang. Bagi yang membaca dan memahami Al-Quran dapat membuat jiwa dan raganya tenang. Selanjutnya ada Al-Quran dalam pengembangan ekonomi syariah. Dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana cara berekonomi, yaitu adanya dilarangkannya riba, gharar, dan maisir. Di Al-Quran juga dijelaskan bagaimana beretika dalam bermuamalah atau berekonomi, seperti kejujuran, keadilan, dan yang lainnya. Selanjutnya keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Selanjutnya pentingnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semuanya harus seimbang. Seperti yang lebih kaya kita harus membantu yang lebih membutuhkan atau yang miskin. Seperti adanya diwajibkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Selanjutnya ada etika dalam penggunaan media sosial dalam perspektif Al-Quran. Dalam bermedia sosial kita memiliki etikanya tersendiri, seperti harus menyebarkan kebaikan dan tidak bolehnya menyebarkan kebohongan atau fitnah. Bermedia sosial kita bisa membagikan hal-hal yang baik dan bermanfaat seperti berdakwah atau yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, apakah ada yang bertanya? Baik, ini saya akan bertanya kepada Elvira. Sebutkan nama-nama lain Al-Quran. Baik, nama-nama lain Al-Quran itu ada Alkitab yang Kemudian presentasi disampaikan, adakah yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya kepada Elvira. Sebutkan nama-nama lain Al-Quran. Baik, nama-nama lain dari Al-Quran itu antara lain ada Alkitab yang artinya kitab yang tertulis, dan ada Al-Furqan, hukum beda antara benar dan salah, terus At-Tanzil yaitu yang diturunkan, Ar-Ruh, jiwa yang menenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.